Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bu Khalid. Teman-teman, kali ini di hadapan saya ada dua PC ya. Ini dua PC ini tipenya ini SFF, Small Form Factor kalau nggak salah. Terus orang-orang juga biasa bilang PC ini PC build up. Jadi biasanya PC build up ini diproduksi oleh pabrik-pabrik ternama kayak misalkan HP, Acer, Dell, dan lain sebagainya. Sebagai gambaran aja teman-teman, biasanya kalau misalkan PC build up itu ada beberapa macam tipe. Yang pertama ada tipe tower, PC tower. Yang kedua ada tipe yang small factor. Small factor itu lebih besar sedikit daripada ini. Yang ketiga ada SFF. Nah, yang ada di hadapan kita ini biasanya yang SFF, small form factor. Jadi lebih kecil lagi dari yang factor. Dan yang keempat biasanya ada mini PC. Mini PC kita udah lihat kemarin, dan ini salah satu contoh yang ini salah satu contoh pabrikan juga. Nah, ini mini PC dari Asus. Ini yang mini PC-nya. Oke teman-teman, yang kita mau bahas atau kita mau ulas sedikit itu tentang PC yang SFF ini, yang small factor. Ini ada dua, yang ini yang sudah saya pasangin VGA, dan yang ini yang belum saya pasangin VGA. Dan yang kita akan ulas ini yang belum dipasangin VGA, artinya yang masih standar banget. Jadi nanti kita akan coba bahas yang ini, dan kita nanti sama-sama lihat dalamnya seperti apa. Dan ini bisa di-upgrade teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau upgrade RAM, upgrade prosesor, ini bisa juga. Mau ditambahin VGA, macam-macam ini bisa juga. Cuma ini bukan PC rakitan, jadi ini sudah diterbitkan dari pabrik seperti ini. Nanti kita buka semuanya ya. Silahkan didekatkan kameranya supaya kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Ya teman-teman, ini tampilan tampak dalam dari PC SFF ini. Ini semuanya standarnya ada di atas, bagian atas ini ada PSU-nya. Ini ada kipas prosesornya, RAM-nya di sini. Ini ada slot buat tambahan VGA-nya. Nah, ini yang sudah terpasang VGA-nya seperti ini. Nah, jadi tampilannya VGA-nya di sini. Terus kalau misalkan mau ganti prosesornya tinggal buka dalamnya ini aja, disesuaikan. Ini kalau yang ini generasi ke-8 sampai generasi ke-9. Sama ya, seperti ini kurang lebih sama. Buat upgrade-nya bisa juga. Jadi ini bisa sampai Core i7 rasanya. Core i7 generasi ke-8 atau generasi ke-9. Terus ini adalah PC yang biasa saya pakai, dan yang kita mau review atau mau kita detailkan yang satu ini. Jadi yang kita mau bahas ini teman-teman, PC SFF dari Acer. Ini serinya yang Veriton. Nah, pokoknya kayak gitulah, tulisannya ada di sini yang benar. Di tampilan tampak depannya ini dia ada beberapa port, ada 4 port USB, dan ada jack audio sama untuk mic, terus power on off, sama ada lampu indikator. Terus di tampak samping sebelah kiri ini sirkulasi udara cukup luas ya, jadi bisa di apa lebih dingin lah kalau misalkan gede begini kan enak. Terus tampak sininya. Nah, ini sama bawah ini ada kayak karet-karet gitu di sudut-sudutnya sama. Jadi ini posisinya bisa berdiri, bisa juga ditidurin. Nah, kalau tidur seperti ini gambarannya. Jadi tergantung, bisa menyesuaikan sama tempat. Ya, kita lihat tampak belakangnya. Di belakang ini banyak banget
Ini ada colokan power, kipas PSU, terus ini VGA ya, ini DVI, terus HDMI. Ini kalau teman-teman masih punya mouse model jadul sama keyboard model jadul ini masih bisa. Ini jarang ada nih yang begini-begini. Di sini juga ada apa colokan yang kayak di depan tuh buat mic, terus sama audio ya. Terus ini juga karena ini yang versi standar, jadi belum ada WiFi sama Bluetooth-nya. Kita udah pasangin WiFi sama Bluetooth-nya. Dan teman-teman, rata-rata PC build up atau yang pabrikan ini biasanya itu dipakai di kantor-kantor, dan saya lihat di hampir semua perbankan tuh rata-rata pakai PC yang model gini lah, model build up begini. Hampir semua perusahaan kayak BUMN tuh mereka pakainya PC-PC model begini dan jarang pakai PC rakitan. Nah, kita juga udah install beberapa aplikasi di sini. Jadi kita mau coba nanti mainin dua game yang kekinian ya, kayak misalkan Valorant sama Genshin Impact. Sudah. Iya teman-teman, ini kita coba main ya, main Valorant. Kalau awal-awalnya agak tersendat sih, cuma kesini-kesini lancar. Awal-awalnya aja agak ya gimana gitu, tapi setelah berjalan normal. Boleh terbilang enak sih ya buat main buat main ini. Ya ini settingannya ya teman-teman, settingan defaultnya. Jadi kita ya namanya juga game tanpa VGA, pasti semua settingannya ada di low ya, atau rata kiri. Jadi ini settingannya off semua, banyak yang off. Ya kalau misalkan mau enak, mau dapat di settingan yang high, teman-teman bisa tambahin VGA cardnya ya. Ya ini main Genshin Impact ya teman-teman. Baru nyoba juga, tapi lumayan lah kalau misalkan ini. Nah, dah. Ya ini settingan defaultnya ya ada di low, dan memang kalau ya tadi seperti tadi saya bilang, kalau misalkan nggak pakai VGA semuanya pasti di low, dan ada beberapa yang off kayak motion blur-nya ini otomatis off ya. Semuanya di rata kiri. Kalau mau rata kanan tambahin VGA. Ya ini teman-teman, salah satu kelebihan dari PC SFF ini juga dia sudah include dengan speaker, jadi teman-teman nggak perlu nambah speaker lagi. Dan suaranya kita coba dengerin sama-sama ya. Ini pelan 7%, setengahnya kurang lebih. Nah ini cukup jelas terdengar, bahkan bisa dibilang ini kencang ya. Ya itu tadi teman-teman gambaran dari performanya. Kalau misalkan untuk office, terus kayak misalkan buat kerjaan sehari-hari,
buat game-game yang ringan, dan ya editing-editing yang ringan juga, kayak misalkan edit video di resolusi 1080 ini masih tergolong nyaman ya, masih enak. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang 4K itu bisa ditambahkan VGA. Kalau kita sendiri ini jualnya satu set ya, komplit, paket komplit gini, sudah sama monitor, sama keyboard dan mouse-nya, ini di harga 3 jutaan. Sekian dulu teman-teman review singkat dari saya terkait bukan mini PC ya, terkait PC SFF Small Form Factor, atau yang biasa orang bilang ini PC build up. Dan rata-rata PC build up ini kualitasnya bagus teman-teman. Teman-teman bisa cek di marketplace, itu sampai sekarang aja masih banyak yang jual generasi kedua, generasi ketiga. Jadi bisa teman-teman bayangkan kalau misalkan generasi kedua dan generasi ketiga itu kan rata-rata produksinya tahun 2012-2013. Jadi udah kurang lebih 10 tahun tapi masih banyak yang jual dan masih banyak yang beli gitu. Dan yang kita punya ini Core i3 generasi yang ketujuh. Jadi umurnya boleh dibilang masih sangat panjang lah ke depannya. Ya, sekian dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah sini. Terus jangan lupa like-nya. Satu like dari teman-teman bikin kita semangat buat bikin video lagi. Terus share kalau misalkan kira-kira video ini bermanfaat. Saya Abu Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.